Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan untuk hari ini kita akan masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan kalian kembali mengenai tanda pertidaksamaan. Nah, di sini kalian bisa lihat Ibu membuat tanda pertidaksamaan itu ada yang lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk itu, tanda pertidaksamaan mutlak ini sudah kalian pelajari di SMP. Nah, perbedaannya apa, Bu? Apa sih bedanya tanda pertidaksamaan yang seperti ini dengan yang ada garis di bawahnya? Nah, ini perbedaannya. Nanti bisa kalian lihat ketika kita menggunakan garis bilangan. Kita akan sering menggunakan garis bilangan untuk menentukan daerah atau menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, Ibu ingatkan kembali, untuk yang tandanya tidak ada sama dengan di bawah atau tidak ada atau sama dengannya, ini kalian bisa buat menjadi bulat kosong. Kemudian yang ini kalian bisa buat nanti dia bulat penuh. Nah, Ibu akan memberikan contoh misalkan saja ya, contohnya X itu lebih dari 5. Terus nanti ada lagi X lebih dari sama dengan 5. Apa sih bedanya? Kalau bedanya, kalau dia X lebih dari 5 itu artinya angka yang lebih dari 5. Berarti angka lebih dari 5 itu bisa mulai dari 6, 7, 8, dan seterusnya. Sementara kalau dia X lebih dari atau sama dengan 5, maka mulainya X itu 5-nya ikut. Jadi dari 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ini ke dalam, kalau kita buat ini ke dalam garis bilangan, maka seperti ini jadinya. Kita akan buat dia di sini 5. Ingat tadi kalau 5 tidak punya tanda sama dengan, maka 5-nya bulat kosong. Kalau dari garis bilangan lebih dari 5 itu artinya 6, 7, 8. Kalau di garis bilangan yang lebih dari 5 itu adalah arah kanan, maka dia akan menjadi ke arah kanan. Nah, kalau dia lebih dari sama dengan 5, berarti ini 5 kita buat dia bulatnya penuh, kemudian tadi lebih arahnya juga ke sebelah kanan. Nah, yang dimaksud X lebih dari 5 itu adalah yang sebelah sini, di sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya contoh yang selanjutnya itu ada kalau dia seperti ini. Kalau dia seperti ini kalian biasanya bingung cara membacanya, gimana cara membacanya, Bu? Kalau cara membaca ini, kalian bacanya dari tengah-tengah. Jadi bacanya tengah-tengah. Kita patokannya X. X lebih dari 3, X kurang atau sama dengan 7. Nah, ini bisa kita buat garis bilangannya. Nah, kita buat di sini kan ada 3, ada 7. Ingat, kalau di sini tidak ada sama dengannya, maka dia bulat kosong. Di sini ada sama dengannya, maka dia bulat penuh. Nah, ini kalau seandainya Ibu jabarkan, ya kan seperti ini. Kalau kita pisahkan, kita hilangkan 7-nya terlebih dahulu. Ini menjadi 3 kurang dari X. Atau kalau seandainya kalian bingung, kita balik. Berarti kalau kita balik itu X-nya sebelah kiri, tanda pertidaksamaannya juga berputar. Ini maksudnya X lebih dari 3. Maka kalau X lebih dari 3, arahnya adalah ke kanan. Kemudian, ini yang satu lagi, X kurang dari atau sama dengan 7. Berarti X kurang dari atau sama dengan 7. Kalau dia kurang dari 7, berarti arahnya ke kiri.
maka daerah yang sedang dibicarakan adalah daerah tengah-tengah ini atau dia irisannya. Ya. Nah, satu lagi nanti kalian akan ketemu juga dengan yang bentuknya X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari 1. Nah, ini kalau kita gambarkan, berarti ini min 2 dengan 1 yang duluan, berarti yang sebelah paling kiri yang mulai garis bilang itu mulainya dari angka yang paling kecil, nanti makin ke kanan maka dia akan semakin lebih besar. Jadi dia di sini min 2, kita kasih jarak 1. Ini harusnya kalau dalam garis bilangan yang sesungguhnya kita harus ukur, tapi karena ini untuk sekilas saja kita tahu di mana daerahnya, maka kita buat min 2 dengan 1 seperti ini. Min 2 lihat di sini tanda pertidaksamanya ada sama dengannya, maka dia bulat penuh. Kemudian satunya tidak ada tidak ada tanda sama dengannya, maka dia bulat kosong. Nah, kita lihat di sini X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Berarti kalau kurang dari negatif 2 itu arahnya adalah ke sebelah kiri. Kemudian ini X lebih dari atau sama dengan lebih dari 1, maka arahnya ke sebelah kanan. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini dan yang ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi ada beberapa bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk hari ini kita cukup membahas 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuknya mutlak fx kurang dari A atau mutlak fx kurang dari atau sama dengan A. Nah, kemudian ini kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, maka untuk menyelesaikannya kita harus mengubahnya menjadi bentuk yang ini kita ubah menjadi bentuknya fx-nya atau fungsinya di tengah, kemudian tandanya kasih tanda ini, kemudian di sebelah negatif A di sebelah kanannya A. Jadi ini maksudnya fx lebih dari negatif A, fx kurang dari A. Kita ubah seperti ini. Nah, kalau dia pakai tandanya kurang dari atau sama dengan, itu sama aja dia fx kurang dari atau sama dengan negatif A, lebih dari atau sama dengan negatif A, maaf, kurang dari atau sama dengan A. Jadi yang kita kasih dia di kiri kanannya, di sebelah kiri dia negatif A, di sebelah kanan dia A. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu adalah mutlak fx lebih dari A atau mutlak fx lebih dari sama dengan A. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita akan mengubahnya menjadi, kita harus merubahnya seperti ini ya. Merubahnya fx kurang dari negatif A atau fx lebih dari A. Kalau yang ini fx kurang dari sama dengan negatif A atau fx lebih dari A. Ingat ya, kalau yang ini ataunya selalu ikut, jadi ataunya dibawa. Ini jadinya atau. Nah, untuk 2 bentuk ini, kita akan hari ini kita membahas contoh 2 bentuk ini. Untuk contoh atau untuk penyelesaian dari kedua bentuk ini sebenarnya ada 2 cara. Ibu akan memberikan kedua caranya. Tapi nanti ketika Ananda mengerjakan, Ananda boleh memilih salah satu cara yang lebih mudah untuk dipahami. Kita masuk ke contoh. Jadi kita contoh yang bentuk 1 dulu.
Contoh bentuk 1. Nah, contohnya di sini ada mutlak X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini bentuk 1. Mutlak X kurang dari 2 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kita ubah menjadi, ingat ini adalah efeknya. Yang di dalam ini efeknya, kita taruh dia di tengah. X kurang 2, kemudian kita tambahkan, buat lagi tanda pertidaksamaannya. Ingat kalau ini di tanda awal atau di soal awal itu tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka dia harus ngikut juga di sini kurang dari atau sama dengan. Sebelah kiri negatif 3, sebelah kanan positif 3. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita hanya butuh X di tengah-tengah. Maka selain dari X itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Kalian bisa lihat di sini bahwa negatif 2. Kalau negatif 2 pindah ruas itu menjadi tambah 2, dan di sini negatif 3 tambah 2 juga ya. Kalau dia pindah dari tengah ke kanan atau dia dari tengah ke kiri, dia berubah tandanya dari kurang atau negatif berpindah ruas jadi tambah atau positif. Nah, tinggal kita selesaikan. Berarti 3 tambah 2, 5. Negatif 3 tambah 2, negatif 1. Nah, sudah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Ingat untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya, ini adalah X, di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 1, X kurang dari atau sama dengan 5, dan X ini adalah elemen bilangan real. Ya, ini dia cara mengerjakan bentuk nomor 1. Maaf, Ibu lupa tadi ini adalah cara 1. Ya, cara 1. Kemudian Ibu akan memberikan cara 2. Anda tidak bingung, Ibu kasih garis saja. Ini untuk cara 2. Cara 2 ini mutlak X kurang 2 kurang dari sama dengan 3. Cara kedua yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kita kuadratkan kedua ruas. Kemarin juga kita di persamaan sudah ada yang namanya mengkuadratkan kedua ruas. Kita selesaikan. Maka ingat dia X kurang 2 dikuadratkan kurang dari sama dengan 3 dikuadratkan. Nah, ini kita pindahkan dulu 3 kuadratnya ke sebelah kiri. Kita dapat X kurang 2 dikuadratkan kurang 3 dikuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, ingat lagi kalau kemarin bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali dengan A kurang B. Maka ini kita bisa ubah juga ke dalam bentuk itu, dimana ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Jadi untuk A-nya X kurang 2 ditambah dengan 3 kali dengan X kurang 2 dikurang dengan 3 kurang dari sama dengan 0. Ini kita selesaikan saja. X kurang 2 tambah 3, X kurang 2 kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Maka ini jadinya X negatif 2 tambah 3 itu jadinya X tambah 1 positif 1. Yang ini jadinya X kurang 2 kurang 3 X kurang 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita buat lagi X tambah 1 sama dengan 0. Berarti dia X sama dengan negatif 1. X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Nah, dari sini kita butuh dari sini kita bisa buat garis bilangan. Jadi garis bilangannya itu adalah X dengan X negatif 1 dengan 5. Kita mulai dari angka yang paling kecil. Jadi yang paling kecil adalah negatif 1, kemudian ada 5. Kita buat di sini garis bilangannya.
Jadi kita buat garis bilangannya, di sini negatif 1, di sini 5. Kembali ke soal, di sini soalnya tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka kita pakai bulat penuh. Ini juga bulat penuh. Nah, kalau setelah dari sini, ini gimana cara menyelesaikannya, Bu? Caranya kita perlu menentukan daerah-daerah yang ada di sini, di sini, di sini. Jadi, Ibu buatkan tabelnya. Nah, ya, coba perhatikan di sini. Kalau Anda lihat di sini, dia ada garis bilangannya terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang sebelum negatif 1, ada yang antara negatif 1 dan 5, dan ada yang lebih dari 5. Makanya kita bagi dulu daerahnya. Berarti daerah yang negatif 1 ke sebelah kiri, maka dia X-nya itu kurang dari atau sama dengan negatif 1. Kemudian antara negatif 1 dengan 5, maka dia X-nya jadi lebih dari negatif 1 kurang dari sama dengan 5. Kemudian yang sebelah sini, ini jadi daerahnya X-nya lebih dari atau sama dengan 5. Nah, sekarang kita ambil sampelnya. Kalau dia X kurang dari negatif 1, kita ambil angka yang kurang dari negatif 1. Boleh sebenarnya negatif 1, tapi kalau lebih baik kalian ambil lebih kecil 1, lebih kecil. Berarti yang lebih kecil dari negatif 1 itu adalah negatif 2. Kita misalkan bahwa X-nya adalah negatif 2, kemudian kita masukkan ke sini. Di sini ada X tambah 1, berarti kita ganti. Kalau X-nya negatif 2 tambah 1, negatif 2 tambah 1, itu artinya kita dapat hasilnya negatif 1. Kita cukup tuliskan saja di sini hasilnya negatif. Kemudian X kurang 5. Kalau X kurang 5, berarti negatif 2-nya kita masukkan. X-nya kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2 dikurang dengan 5, itu artinya 2 kurang 5, kita juga dapat hasilnya adalah negatif. Biar kelihatan ya. Ini negatif, ini negatif. Nah, kemudian kalau dia di antara negatif 1 dengan 5. Kalau dia di antara negatif 1 dengan 5, kalian ini kan antara positif dengan negatif ya, negatif dengan positif. Maka ambil saja X-nya sama dengan 0. Kita ganti 0 tambah 1 hasilnya 1, positif ya. Berarti kita dapat di sini hasilnya positif. Kemudian di sini kita hasilnya 0 kurang 5 hasilnya negatif. Oh ya, Ibu lupa, ini tadi kan hasilnya negatif. Ini kan X tambah 1 dikali dengan X kurang 5. Kalau negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Nah, positif kali negatif hasilnya negatif. Kemudian yang ini X lebih dari atau sama dengan 5, kita ambil 6. 6 tambah 1 berarti dia hasilnya adalah positif. Kemudian 6 kurang 5 itu kan hasilnya 1, jadi dia positif. Positif kali positif juga hasilnya adalah positif. Nah, setelah kalian dapat ini, dapat positif, negatif, positif, kalian masukkan ke sini. Masukkan ke sini berarti kita dapat yang sebelum negatif 1 itu adalah positif. Di antara negatif 1 dengan 5 itu artinya negatif. Kemudian di antara lebih dari atau sama dengan 5 itu adalah positif. Nah, dari sini coba kalian perhatikan kembali soalnya. Dari soal itu tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau kurang dari. Kalau dia tanda pertidaksamaannya kurang dari, dia patokannya kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti bilangan-bilangan negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang negatif. Jadi kalian cukup buat daerah yang negatif itu adalah yang tengah-tengah sini. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang tengah-tengah ini. Atau kalian bisa membuat jadi HP-nya. Jadi HP-nya itu adalah HP-nya yang negatif. Kalau kalian bingung menuliskan gimana sih menulis HP-nya, kalian kan sudah menentukan daerahnya nih. Berarti daerah yang negatif ya ini negatif, berarti kalian tinggal buat X di mana X kurang dari sama dengan negatif 1,
lebih dari atau sama dengan negatif 1, X kurang dari atau sama dengan 5, X elemen bilangan real. Oke. Tadi cara 1 dan cara 2 kalian bisa melihat di sini bahwa hasilnya sama saja. Mungkin kalau dilihat cara 2 lebih panjang, kalian boleh menggunakan cara 1. Nanti cara 2 ini akan terus dipakai untuk bentuk-bentuk penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Makanya Ibu ajarkan dari sekarang. Oke. Selanjutnya bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu contohnya Ibu ambil pertidaksamaan yang angkanya sama, tapi di sini bedanya cuma tanda pertidaksamaannya. Kalau tadi tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan, maka di sini soalnya lebih dari. Jadi mutlak X kurang 2 lebih dari 3. Nah, untuk itu kita ingat kembali bentuk yang ini, bentuk kedua, maka kita harus mengubah bentuknya ke bentuk seperti ini. Jadi kita ubah dulu, maka kita ambil X kurang 2 kurang dari, karena tandanya di sini tidak sama dengan, maka kurang dari, kita ambilnya tanda yang kita ubah juga tidak ada tanda sama dengannya, kurang dari negatif 3, kemudian atau X kurang 2 lebih dari 3. Nah, kita selesaikan saja ini langsung. X pindah ruas negatif 2-nya menjadi negatif 3 tambah 2. Atau X lebih dari 3 tambah 2. Berarti di sini kita dapat X negatif 3 tambah 2 X kurang dari negatif 1. Atau X lebih dari 5. Nah, ini kita tinggal tuliskan saja. Jadi HP-nya adalah X, di mana X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 5. X elemen bilangan real. Ya, sampai sini saja. Itu HP-nya sampai sini. Ini untuk, maaf Ibu lupa lagi, ini cara 1. Cara 1. Nah, selanjutnya cara yang kedua. Untuk cara yang kedua sama. Cara yang kedua, X kurang 2 lebih dari 3. Kita kuadratkan kedua ruas menjadi X kurang 2 dikuadratkan lebih dari 3 kuadrat. Kita pindahkan ke sebelah kiri semuanya. X kurang 2 pangkat 2 kurang dari 3 pangkat 2 lebih dari 0. Nah, ingat tadi bentuk yang sudah kita ulang-ulang. Jadi ini langsung saja X kurang 2 kurang 3 tambah 3, kali dengan X kurang 2 kurang 3 lebih dari 0. Ini kita dapat X tambah 1. Ini dapat X kurang 5 lebih dari sama dengan 0. Ini lanjut ke sini, turun sini ya. Berarti X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. X tambah 1, berarti X sama dengan negatif 1. X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Kita buat lagi garis bilangannya seperti tadi. Seperti tadi, berarti di sini negatif 1, di sini 5. Cuma bedanya karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari saja, maka kita pakai di sini bulat kosong. Bulat kosong. Nah, selanjutnya itu kita sama seperti yang cara 2 di bentuk yang pertama. Kita buat lagi tabelnya. Oke, ini dia tabelnya sama. Berarti kita dapat 3 daerah. Kita bisa dapat 3 daerah, di mana 3 daerahnya yang kurang dari 1, di antara negatif 1 dan 5, dan lebih dari 5. Maka kita buat dulu daerahnya X kurang dari negatif 1. Bedanya dengan tabel yang ini, di sini kan ada X-nya kurang dari sama dengan. Kalau ini kan dia X kurang dari negatif 1 saja. Kemudian nanti X antara negatif 1 dengan 5, kemudian X lebih dari 5. Ini tadi kita ambil saja sama min 2, negatif 2,
0, 6. Berarti ini kita dapat tadi hasilnya adalah negatif kali negatif positif, positif kali negatif itu negatif, positif kali positif dapatnya hasil positif. Berarti ini kita dapat positif, negatif, positif. Nah, kita lihat kembali. Di soalnya adalah dari soal kita ketahui dia tandanya adalah lebih dari. Kalau lebih dari 0 itu kita tahu dia ke arah sebelah kanan, maka kita dapat yang positif. Jadi HP-nya itu adalah yang positif. Yang positif berarti ini ke arah sini dan ini ke arah sini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yang ini. Nah, atau kita tinggal buat jadi HP-nya adalah yang positif ya. Ini yang positif, ini yang positif. Kalau dia yang positif berarti kita ambil X di mana daerahnya X kurang negatif 1 atau X lebih dari 5 X elemen bilangan real. Ya, sama saja cara 1 dan cara 2. Tapi menurut Ibu sebenarnya cara 1 lebih simpel atau lebih pendek. Anda boleh menggunakan cara 1 untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak bentuk 1 dan bentuk 2. Nah, baiklah, sampai di sini untuk materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila audio dari videonya hari ini mungkin agak sedikit ada berisik mengganggu, dan Ibu harap semoga penjelasan Ibu bisa Ananda mengerti. Kalau Ananda mengalami kesulitan, Ananda sebenarnya bisa membuka video pembelajaran dari guru-guru lain. Anda bisa lihat di YouTube, cari dengan keywordnya. Anda bisa pakai pertidaksamaan nilai mutlak. Anda bisa lihat di situ beberapa contoh soal atau pembahasan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak yang dijelaskan oleh orang lain. Nah, baiklah, untuk hari ini sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.